Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai apa yang sudah dijanjikan, yaitu dimulainya daurah bahasa Arab dasar atau kursus bahasa Arab untuk pemula, di mana kitab rujukan atau buku yang menjadi panduan untuk pembelajaran kita yaitu Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Kitab ini sudah tersusun mulai dari juz 1 sampai juz 4. Jadi sudah lengkap, mulai dari sangat dasar hingga tingkat menengah. Untuk itu silahkan di download PDF Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang juz 1 yang sudah saya share. Atau bagi yang berminat untuk membeli, silahkan di Tokopedia atau di marketplace juga ada. Jadi kitabnya seperti ini, yaitu kitab dengan hard case. Jadi covernya ini keras. Al-Juz'ul Awal ilal Al-Juz'ul Awal ilal Juz'ir Rabi'. Ta'lif atau karangan Dr. Fahad Abdurrahim. Baik, tamhidan sebagai pembuka, saya akan sampaikan poin penting diantaranya, yaitu pentingnya atau tujuan daripada mempelajari bahasa Arab. Apa tujuan terbesar daripada mempelajari bahasa Arab? Bahasa Arab adalah bahasa pengantar dari berbagai kitab-kitab ilmiah, kitab-kitab diniyah, baik fikih, akidah, dan lain-lain, yang mana buku-buku tersebut itu menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak mungkin kita mempelajarinya menggunakan bahasa lain kecuali bahasa Arab. Jadi di antara tujuan terbesar daripada mempelajari bahasa Arab adalah al-wusulu ila fahmi kalamillahi wa kalami nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tercapainya atau dapat memahami kalamullah, kalamnya Allah dan kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya melalui kalamul ulama, yaitu melalui penjelasan para ulama yang tertuang dalam berbagai kitabnya. Jadi itu. Syekh Ahmad Muhammad At-Tuhi dalam seminarnya, yaitu Daurah Bahasa Arab melalui Tadabbur Quran, beliau menjelaskan bahwasanya bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Ada al-lughah al-arabiyyah ad-dirasiyah dan al-lughah al-arabiyyah ghairud dirasiyah. Apa perbedaannya antara ad-dirasiyah dengan ghairud dirasiyah? Bahasa Arab yang dirasi dengan bahasa Arab yang bukan dirasi. Bahasa Arab yang dirasi yaitu bahasa Arab yang dipelajari untuk tujuan yaitu tadi memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun bahasa Arab ghairud dirasi, al-lughah al-arabiyyah ghairud dirasiyah, itu adalah bahasa Arab yang digunakan atau bahasa Arab yang hanya dipakai untuk keperluan duniawi saja. Untuk keperluan bisnis, untuk keperluan komunikasi, keperluan percakapan keseharian, itu. Jadi ketika kita mempelajari muhadatsah misalnya, percakapan dalam bahasa Arab, itu bahasa Arab yang ghairud dirasiyah.
Sementara ketika kita mempelajari nahwu dan sorof yang biasa ditemui di pesantren-pesantren salafi biasanya, mereka itu fokus mempelajari nahwu dan sorof karena memang tujuannya untuk agar benar-benar bisa mempelajari kitab gundul. Gitu. Jadi itu, maka di antara salah satu tujuan daripada mempelajari bahasa Arab adalah tadi al-wuqufu ala kalamillahi wa kalami nabihi sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita buka pelajaran hari ini dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kitab Durusul Lughah, 4 jilid dalam 4 juz, 4 bagian dalam 1 jilid buku ini. Baik. Dalam buku ini nanti akan dibagi secara umum ada ad-darsu dengan at-tamrin. Baik, ini ad-darsu, nanti juga ada tamrin. Ad-dars itu adalah pelajaran. Di bawah ad-dars itu semua adalah materi-materi yang akan dipelajari. Ya. Jadi pembelajaran-pembelajaran apa saja yang baru yang akan dipelajari. Sedangkan tamrin adalah bentuk tatbik atau aplikasi atau latihan. Ya. Tamrin itu artinya latihan. Latihan berkaitan dengan dars yang dipelajari sebelumnya. Baik, di ad-darsul awal, pelajaran pertama artinya, kita akan belajar tentang penggunaan kalimah. Dalam bahasa Arab, kalimah itu artinya kata. Jadi dalam bahasa Arab itu kalimah ya. Kalimatun itu terbagi menjadi 3. Nggak kelihatan ya. Kalimatun ada 3. Ada harfun, ada fi'lun, dan juga ada ismun. Ada huruf, ada kata kerja, dan ada kata benda. Kalimah dalam bahasa Indonesia artinya kata, ya. Artinya kata. Sedangkan kalimat yang dalam bahasa Indonesia itu di dalam bahasa Arab artinya jumlah, jumlatun. Artinya kalimat. Nah, ini jangan sampai keliru. Ketika saya mengatakan kalimah, itu artinya kata. Ya. Seperti ini, hadza, kalimah hadza, berarti kata hadza. Ya. Jadi jangan sampai keliru. Dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Baik. Dalam ad-darsul awal ini kita akan mempelajari hadza. Apa itu hadza? Hadza artinya ini. Ya. Hadza artinya ini. Kita akan belajar dari dasar sekali ya, seperti anak ma'had, anak pesantren pertama kali belajar bahasa Arab yaitu melalui talaffuz atau melafazkan beberapa kalimah yang didahului oleh mudarrisnya, gurunya, lalu nanti diikuti oleh gurunya, dan ini sangat efektif. Dan diharapkan untuk antum semua sudah bisa membedakan makhrajul atau makharijul huruf masing-masing huruf hijaiyah. Jadi ketika membaca setiap kalimah, setiap kata dalam bahasa Arab itu sudah harus sesuai dengan suaranya berdasarkan kaidah ilmu al-aswat. Baik, kita mulai saja langsung. Hadza,
Hadza di sini artinya ini, ya. Artinya ini. Baik, silahkan antum ikuti. Silahkan antum ikuti ucapan saya. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Kemudian hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Baik, silakan antum ulangi setiap kalimat yang saya ucapkan tadi dengan panjang pendeknya, kemudian makharijul hurufnya harus sesuai. Walaupun tidak harus selalu mengikuti kaidah tajwid, tapi diusahakan sesuai ya. Diusahakan makharijul hurufnya sama. Panjang pendeknya terutama. Nah, di antara 9 kosakata baru yang kita pelajari ini, insya Allah melalui gambar antum sudah paham ya. Baitun artinya rumah. Baitun artinya rumah. Hadza baitun artinya ini adalah rumah. Hadza masjidun. Masjidun artinya masjid. Hadza masjidun artinya ini adalah masjid. Hadza babun. Babun artinya pintu. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Kitabun artinya buku. Qalamun. Hadza qalamun. Qalamun artinya adalah pena atau pulpen. Hadza miftahun. Miftahun artinya kunci. Maktabun. Hadza maktabun. Maktabun artinya meja. Hadza sarirun. Hadza sarirun artinya ranjang. Sarirun artinya ranjang. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Kursiyun artinya kursi. Baik. Semuanya harus talafuz, harus melakukan talqin ya, harus mengikuti seperti tadi. Hadza baitun, hadza masjidun. Antum ulang-ulang sampai benar ya, sampai ingat semua kosakata, sampai melekat kosakata ini di otak atau di hafalan antum semua ya. Kemudian antum tulis di buku tulis hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, hadza kitabun, hadza qalamun, hadza miftahun, hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiyun. Ya. Kemudian dipisah bagian bawahnya lagi, tulis masing-masing baitun, masjidun. Nomor 1 baitun, titik 2 artinya rumah, masjidun titik 2 artinya masjid sampai dengan 9. Ya. Baik, itu kemudian silahkan antum tulis. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ternyata masih ada di sini kosakata yang selanjutnya. Kalau tadi hanya sekedar hadza kitabun, hadza kursiyun, hadza sarirun, ini adalah, sekarang ungkapan pertanyaan, al-istifham, pertanyaan.
Di sini akan diungkapkan pertanyaan tentang benda-benda yang sesuai dengan gambar. Ma hadza, ma di sini artinya apa? Apakah itu? Kalau ma di sini khusus untuk li ghairil aqil. Li ghairi aqil artinya untuk menanyakan benda yang mati, benda selain benda yang berakal. Nanti ada lagi man. Man hadza berarti kalau man artinya siapa? Siapa ini? Kalau ma apa ini? Menunjukkan atau menanyakan suatu hal yang tidak berakal atau mati. Ya, benda mati atau apapun selain manusia dan yang berkaitan dengan makhluk berakal. Ma hadza? Taib, antum jawab. Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Pertanyaan dengan hamzatul istifham di sini ahadza baitun, apakah ini artinya? Apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Ya, ini adalah rumah. Kemudian gambar yang kedua. Ma hadza? Ma hadza? Hadza qamisun. Hadza qamisun. Ini adalah qamis. Qamis dalam bahasa Indonesia artinya kemeja. Ahadza sarirun. Ahadza sarirun. Apakah ini ranjang? La, hadza kursiyun. La, hadza kursiyun. Tidak atau bukan. Ya, artinya la itu kalau artinya ada dua. Baik itu tidak ataupun bukan, sama saja. Bukan, ini adalah kursi. Ahadza miftahun. Ahadza miftahun. Apakah ini kunci? La, hadza qalamun. Bukan, ini adalah pulpen atau pena. Ma hadza? Ma hadza? Hadza najmun. Hadza najmun. Ini adalah bintang.